Mengutip dari Edgar Dell, media pembelajaran yang efektif melibatkan lebih banyak pengalaman langsung dan visual. Oleh karena itu, media pembelajaran yang menarik sangat penting untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pelajar, perkenalkan, saya Fatimah Amir dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan media pembelajaran interaktif yang saya beri judul Mari Mengenal Pola bersama Rara dan Gema. Media ini dimaksudkan untuk membantu siswa kelas 2 SD, tepatnya dalam mata pelajaran matematika, dalam topik mengenal pola. Media ini cukup kompatibel untuk digunakan di smartphone dalam kondisi landscape maupun di laptop. Dalam media ini menggabungkan antara media pembelajaran interaktif dengan warisan budaya Indonesia, yaitu batik. Penasaran bagaimana medianya? Yuk simak cara penggunaannya bersama-sama. Hai Sobat Pelajar, selamat datang di media Mari Mengenal Pola di Sekitar bersama Rara dan Gema. Ini adalah sebuah media interaktif untuk mengenal pola pada mata pelajaran matematika untuk SD kelas 2. Oke, kita siapkan kursornya. Kursor ini kalau diarahkan ke tulisan, dia akan bergerak ya. Kemudian di kanan bawah ini ada gambar lampu. Ini adalah untuk menunjukkan identitas media pembelajaran, tujuan, serta identitas penyusun. Oke, kembali lagi ke menu utama. Kita langsung mulai saja bagaimana menggunakan media ini. Pada halaman pertama, kita akan disambut oleh Rara. Kemudian di sini ada instruksi. Klik tulisan untuk mendengar suara Rara. Hai Sobat Pelajar, aku Rara. Aku suka menggambar batik. Yuk menggambar batik bersamaku. Oke, kemudian kita next ke selanjutnya. Di sini di awal kita akan disambut oleh komik. Lihat gambar batik ini, cantik bukan? Kemudian klik gelembung pesan secara berurutan untuk mendengar percakapan Rara dan Gema. Rara, kamu lagi menggambar apa? Rara lagi menggambar batik, Kak Gema. Masih sama halnya, seperti itu cara menggunakannya. Wah, cantik sekali gambar Rara. Tapi Rara tahu tidak, ada matematika di dalam gambar batik. Tapi Kak Gema, batik tidak ada angkanya. Kok bisa ada matematikanya? Itu karena di dalam batik ada pola, Ra. Wah, pola itu apa, Kak Gema? Ayo, Ra, kita pelajari bersama dengan Sobat Pelajar. Asik, ayo kita mulai. Oke, kita akan masuk ke topik pertama. Masih sama ya instruksinya, klik gelembung pesan secara berurutan untuk mendengar penjelasan Gema. Coba perhatikan gambar batik di atas. Bukankah bentuknya terlihat rapi dan gambarnya berulang? Itu namanya pola. Kemudian ini klik tulisan yang ada untuk mendengar suara Gema. Pola itu sesuatu yang berulang dengan cara yang sama, bisa berupa bentuk, warna, atau angka yang tersusun secara teratur. Kita next. Sekarang kita akan coba membuat pola untuk corak batik dari bentuk lingkaran dan persegi. Ini kan ikonnya kedap-kedip, berarti dia bisa diklik. Nah, dia bisa digerakkan. Sobat Pelajar bisa memindahkan lingkaran dan persegi yang ada dengan menggesernya. Ini untuk simulasi, selanjutnya kita akan membuat pola. Oke, kita lanjut. Pola pertama adalah lingkaran, persegi, lingkaran. Ayo coba susun seperti contoh. Di sini peserta didik bisa memindahkan ini sesuai dengan contoh. Di sini sudah ada contohnya, jadi bisa diikutkan. Tapi karena di sini tidak ada checklist apakah dia benar atau tidak, jadi masih butuh pendampingan.
Lanjut. Ini sama halnya sama yang tadi, tapi dia terdiri dari 2 baris. Untuk pola kedua terdiri dari 2 baris. Ayo coba susun seperti contoh. Oke, next. Selanjutnya, coba susun menjadi 3 baris. Ayo, kamu pasti bisa. Kita lanjut. Wah, yang ini ada 2 corak. Sekarang, ayo kita susun 2 corak itu agar menjadi batik. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut. Klik tulisan yang ada untuk mendengar suara gema. Sobat pelajar hebat sekali. Kita sudah belajar cara menyusun gambar mengikuti pola. Selanjutnya ada apa lagi ya? Yang kita lihat selanjutnya. Nah, Selain pada batik, ada banyak pola di sekitar kita, seperti pada keramik lantai dan gelang manik-manik. di sini ada contoh keramik lantai dan gelang manik-manik. Kemudian, klik lempung pesan secara berurutan untuk mendengar percakapan Rara dan Gemma. Seperti itu, Rara. Wah, ternyata banyak pola di sekitar kita selain batik ya Kak Gemma. Belajar pola itu matematika juga kan Kak Gemma? Benar sekali, Ra. Bagaimana? Matematika menyenangkan, bukan? Rara jadi penasaran sama matematika yang lain Kak. Oke, kita lanjut. Sebelum ke cerita selanjutnya, ada kuis untuk sobat pelajar selesaikan terlebih dulu. Sobat pelajar bisa memilih bentuk untuk melanjutkan pola yang ada dan jangan lupa klik tombol send. Oke? Apakah sobat pelajar sudah siap? Jika sudah, selamat memulai. Di sini kita bisa klik mulai kuis. Di bawah ada klik tombol suara untuk mendengar suara soal dibacakan. Manakah bentuk yang cocok untuk melanjutkan pola? Lingkaran, kotak, bintang, lingkaran, persegi, bintang berarti lingkaran. Nah, kalau sudah begini kita harus klik lanjut. Manakah bentuk yang cocok untuk melanjutkan pola? Ini bisa salah juga ya. Manakah bentuk yang cocok untuk melengkapi pola? Coba misalkan di sini kita pilihnya yang bintang. Nanti akan kelihatan jawaban yang benar yang mana. Manakah bentuk yang cocok untuk melengkapi pola? Nah, setelah 4 soal terjawab, di sini ada 4 answer, salah 1, benar 3 bisa diulang. Nah, nanti akan kembali ke menu utama. Jika tidak ingin kembali ke menu utama, bisa klik lanjut dan akan sampai pada halaman terakhir. Keren sekali sobat pelajar. Kita sudah belajar banyak tentang pola hari ini. Sekarang sobat pelajar bisa menggambar pola batik sendiri. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Yang ini juga akan memberikan animasi. Jika sudah selesai, kita kembali ke menu utama.
Demikian media Mari Mengenal Pola di Sekitar bersama Rara dan Gema. Oke, untuk session ketiga ini bagaimana cara pembuatannya ya? Jadi pembuatannya itu menggunakan website Genially, di mana di sini sudah mendukung untuk memasukkan elemen interaktif maupun pertanyaan. Coba kita lihat. Kalau ada tanda kayak gini, berarti elemennya interaktif. Karena kalau diklik, bisa dilihat ya. Go to page 1. Halaman selanjutnya juga. Di sini interaktifnya adalah berupa audio. Kalau yang ini berupa next page. Yang ini go to page 1. Dan seterusnya. Untuk di bagian akhir itu ada kuis. Yang mana Genially sudah mendukung untuk kuis ini sendiri. Aku cuma menambahkan animasi. Dan yang terakhir itu ada animasi tambahan yang ini. Konfeti sama tepuk tangan. Jadi penggunaan Genially ini cukup mudah ya. Tapi bagaimana kita memasukkan elemen-elemen ini termasuk avatarnya ini kita harus menggambar sendiri. Ada di sini, ini yang sudah di-convert avatarnya. Kemudian ini ada audio untuk background-nya yang perlu kita masukkan ke sini. Jadinya seperti ini tadi. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Dia ada bentuk interaktifnya. Oke, cukup session ketiga dari aku. Nah, setelah menyimak cara pemakaiannya, boleh banget sobat pelajar yang ingin coba sendiri lebih lanjut, link aksesnya ada di kolom deskripsi di bawah. Selamat mencoba! Closing statement dari saya, media pembelajaran yang baik bukan hanya sebagai alat, namun sebuah jembatan untuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, mari kita terus berinovasi, menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk pendidikan. Saya Fatimah Amir dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sobat pelajar.